Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Kak Edi Putra. Kita akan belajar di foundation yaitu tentang pemfaktoran. Nah, apa pemfaktoran itu? Mari kita simak dulu. Ya, jadi ini sedikit materinya, tetapi yang poin penting kita untuk yang pertama kali adalah bagian bawah ini. Ya, kita akan belajar tentang menggunakan pemfaktoran khususnya menggunakan sifat distributif. Kita langsung ke contoh aja ya. Nah, seperti ini. Kita melihat bahwa yang pertama ini bisa dibagi 5 dan ini bisa dibagi 5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mudah saja, karena kedua suku pertama dan suku kedua bisa dibagi 5, maka kita keluarkan angka 5. Untuk 5x setelah dikeluarkan 5 masih sisa x, dan untuk 20 setelah dikeluarkan 5 masih sisa 4. Nah, demikian. Yang kedua, kita lihat ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2. Otomatis yang keluar adalah angka 2. Kemudian ini ada unsur variabelnya berupa x. Di sini juga punya x. Maka kita bisa keluarkan x. Di sini sisa x. Kenapa sisa x? Karena sudah keluar 2x-nya. Sedangkan di sini kuadrat, artinya dia memiliki ada 2x, yaitu x kali x dikeluarkan 1, sisa 1. Kemudian ditambah ini setelah dikeluarkan 2-nya, sisa masih 2. Dikeluarkan itu artinya dibagi ya anak-anak ya. Kemudian x-nya sudah kita bagi, sisa 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, gampang sekali. Kemudian berikutnya ini dan ini apanya yang sama? Ya, dia memiliki x, ini juga memiliki x. Ini sisa x dan ini sisa negatif 5. Ya, seperti itu. Ayo kita lanjutkan pembelajarannya. Yang kedua, pemfaktoran. Ya, masih kita pemfaktoran. Ya, ini memang agak ribet kelihatannya, tetapi masih sama konsepnya. Kita menggunakan distributif. Nah, ini ada hal yang sama dari kedua suku itu. Sehingga kalau kita keluarkan 2x plus 1-nya, oke, suku yang pertama sisa masih 3x. Sedangkan suku yang kedua setelah dikeluarkan 2x plus 1-nya masih sisa 2. Ya, seperti inilah pemfaktorannya. Yang ini juga sangat mudah dilihat ya. X min 3-nya kita keluarkan. Yang tersisa adalah suku pertamanya itu masih sisa x-nya saja. Suku yang kedua masih sisa negatif 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi ke yang bentuknya seperti ini. Ya, kalau kalian melihat bentuk seperti itu, maka kita akan dapat mengubahnya seperti ini. Ya. Kita coba untuk di soal. Ini bentuknya kuadrat. A kuadrat. Yang ini juga sebenarnya bentuknya kuadrat. 7 itu adalah akar 7 yang dikuadratkan. Nah, sehingga cara menjawab soalnya adalah x kuadrat min akar 7 kuadrat. Sehingga kita bisa menjawabnya dengan ini dia. X min akar 7 kali X tambah akar 7 ya. Kemudian yang ini 6 itu adalah akar 6 yang dikuadratkan.
akar 6 kurang X akar 6 tambah X. Ini bisa dibolak-balik ya, maksudnya seperti ini. Boleh yang ini kita tulis dulu, akar 6 tambah X akar 6 kurang X, ya seperti itu. Konsepnya sama. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan hapus dulu. Oke, kita hapus sedikit. Yang ini gampang sekali. X plus 5 X min 5. Karena akar dari 25 adalah 5. Seperti itu. Kalau yang ini akar dari ini 4x kuadrat, yaitu 2x. 2x akar dari 1, yaitu 1. X kuadrat tambah bx tambah c. Poinnya adalah kita akan membuat bagian ini jumlah dan bagian belakang kali. Seperti itu. Kita akan langsung ke contoh persoalannya. Nah, yang di sini kita akan mencari dua buah angka yang jika dijumlahkan hasilnya 10, jika dikalikan hasilnya 30. Nah, berapa itu kira-kira? Jika dijumlahkan hasilnya 10, jika dikalikan hasilnya adalah 30. Baik, kita ke contoh soal langsung. Yang pertama adalah X kuadrat tambah 8X tambah 12. Kita akan coba memfaktorkan. Ya, di sini tadi kita cari angka yang jika dijumlahkan hasilnya 8, jika dikalikan hasilnya adalah 12. Misalkan kita mencari dua angka di sini dan di sini. Kalau kita jumlahkan hasilnya 8, kalau kita kalikan hasilnya 12. Nah, kita cari berapa kali berapa dulu biar nilainya itu kalau kita kalikan hasilnya 12 atau faktor dari 12 dan yang dijumlahkan hasilnya 8. Sudah ketemu hasilnya? Ya, 2 dan 6. Oke, 2 dan 6. Sehingga kita tinggal cari saja. Pemfaktorannya adalah X di sini 2, di sini 6. 2 tambah 6 hasilnya 8. 2 kali 6 hasilnya 12. Sehingga di sini dua-duanya adalah positif. Ya, gampang sekali bukan? Untuk contoh yang kedua masih sama, mempermudahnya kita buat aja seperti ini. Jika dijumlahkan hasilnya 9, jika dikalikan hasilnya 8, ya. Berapa kali berapa biar hasilnya 8 angka itu? Tetapi jika kita jumlahkan hasilnya 9. Ya, 1 kali 8. 1 kali 8 hasilnya 8. 1 tambah 8 hasilnya 9. Sehingga kita dapatkan di sini X, di sini X, di sini mau ditaruh 8 boleh, taruh 1 boleh. Positif, positif, ya. Oke, kita lanjutkan untuk ada yang contohnya ada yang negatif ya. Kita masih sama seperti tadi.
Berapa hasilnya biar negatif 24? Oke. Dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Oke. Kita ingat dengan faktor 24 berapa saja? 1 kali 24 atau 2 kali 12 atau 3 kali 8 atau 4 kali 6. Dari faktor-faktor itu yang lebih mendekati atau hasilnya 2 adalah 4 kali 6. 4 kali 6. Bagaimana cara 4 ketemu 6 atau 4 dengan 6 menghasilkan 2? Caranya adalah negatif 4 positif 6. Sehingga kita dapatkan X negatif 4, X positif 6. Gampang bukan? Yang ini juga masih sama. Kita cari angka, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3, kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 10. Kita ingat perkalian dari atau faktor dari 10 itu adalah 1 kali 10, 2 kali 5. Dari dua pasang ini kira-kira mana yang bisa menghasilkan 3? Ya, pastinya adalah 2 dengan 5. Agar 2 ketemu 5 hasilnya negatif 3, otomatis negatifnya itu adalah di 5. Sehingga kita dapatkan pemfaktorannya adalah X ditambah 2, X dikurangi 5. Oke, kita lanjutkan. Ya, bentuknya lebih bervariasi lagi. Ada angka atau koefisien di depan X kuadrat. Intinya adalah seperti tadi, hanya kita akan mengubah dia ke dalam bentuk seperti ini. Akan kalian lebih pahami jika melihat contoh langsung. Ya. Lumayan ya. Ini kita bawa nanti dia ke bentuk per, ya. 3x kuadrat tambah x dikurangi 2, ya. Pertama-tama adalah kita kalikan dulu yang paling depan dengan paling belakang. Hasilnya berapa nih? 3 kali negatif 2, negatif 6. Ini artinya 1 ya nak ya. Sama seperti tadi. Berapa kalau dijumlahkan hasilnya 1? Kalau dikalikan hasilnya 6. Negatif 6. Ya, berapa saja faktor dari 6? 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, kalian lihat ini. Agar hasilnya 1, jika dijumlahkan maka negatif 2 ditambahkan 3 hasilnya 1. Nah, ada perbedaan sedikit dengan sebelumnya. Kita buat dia seperti ini. Kita lihat koefisien yang paling besar, 3x 3x. Nah, di sini letak perbedaannya. Oke, yang ini sama. Nanti terakhir kita sederhanakan. Di sini ada negatif 2, di sini ada positif 3, ya. Ya, seperti itu.
Nah, sekarang kita tinggal memilih yang mana bisa dibagi 3. Ingat, pembagian seperti ini harus yang ini dua-duanya bisa dibagi 3, atau yang di sebelah sini dibagi 3. Ya. Dari sini kita dapatkan yang bisa dibagi 3 adalah bagian sini. Ya. 3x negatif 2 bagi 3 tinggal x. Ini bagi 3 tinggal 1. Ya. Inilah pemfaktorannya. Untuk yang kedua, saya hapus dulu. Ya, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Ini 5x kuadrat tambah 2x kurangi 3. Saya ganti dulu warnanya ya. Kita cari hasil kali dari koefisien x pangkat 2 dengan konstantanya. 5 kali negatif 3 adalah negatif 15. Ya, seperti biasa, kita mencari angka yang jika dijumlahkan hasilnya 2, jika dikalikan hasilnya negatif 15. Ya, kalian sudah bisa melihat 1 kali 15 atau 3 kali 5. Yang bisa menghasilkan 2 ya 3 kali 5, 3, 5. Agar hasilnya positif 2, di sini negatif 3, sini positif 5. Sehingga kita dapatkan pemfaktorannya adalah 5x, 5x, nanti kita akan bagi dengan 5. Kemudian di sini negatif 3, di sini positif 5. Ya, yang bisa dibagi adalah yang bagian sini. Sehingga pemfaktorannya adalah 5x dikurangi 3 x ditambah 1 ya. Selanjutnya soal yang terakhir, biar saya hapus dulu. Soal yang ketiga, 3x kuadrat tambah 2x dikurangi 8 negatif 24 ya. Angka yang dijumlahkan hasilnya 2 dikalikan negatif 24, yang menjadikan 24 itu 4 dan 6. Negatif 4 positif 6, hasilnya adalah 2. Oke. Di sini 3x, di sini 3x. Kita bagi dengan 3. Kemudian di sini negatif 4, di sini positif 6. Bagian yang bisa dibagi adalah bagian ini juga ya. 3 bagi 3 tinggal x, kemudian 6 dibagi 3 tinggal 2, sehingga pemfaktorannya adalah 3x dikurangi 4 x ditambah 2 ya. Ya anak-anak, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan soal-soal pada foundationnya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami ya. Berkata selamat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.